Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, saya Sofyan Sauri dari Rumah Moderasi. Kali ini kita akan mengadakan bincang-bincang syar'i. Di sini saya kedatangan tamu istimewa dari pertama Indonesia, ada Kiai Mukti Ali Kusyairi. Beliau merupakan dulunya pernah di Batul Masail di Jakarta, di Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di Indonesia. Lalu ada Ustadz Rafi dari Malaysia. Assalamualaikum Pak Cik. Wassalamualaikum. Lalu ada juga Puan Zai, beliau dari Singapura, tamu kita yang merupakan pengurus salah satu pemulasaran, ya kalau dalam bahasa Indonesia itu pemulasaran jenazah atau embal jenazah di Singapura. Beliau datang langsung dari Singapura. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Ada permasalahan yang muskil ya di beberapa negara yang mungkin Islam sebagai minoritas, di mana ada di kawasan regional di Indonesia, misalnya di Singapura atau di Filipina atau di negara-negara yang lain, atau juga misalnya ada di Cina, di Jepang dan sebagainya, lalu juga mungkin di Eropa dan sebagainya. Mungkin kalau daerah Timur Tengah, kita sebagai seorang muslim tidak mengenai kendala terkait pemulasaran jenazah atau bahasa ininya adalah embal jenazah, jadi pembalseman. Yang menjadi fokus pembicaraan kita adalah apakah non-muslim di negara yang minoritas muslim itu boleh melakukan pemulasaran tadi atau embalan tadi gitu. Bolehkah non-muslim melakukan itu semua? Kalau toh misalnya tidak ada asosiasi atau orang yang ahli cakap di dalam pemulasaran jenazah tadi, seperti pembalseman dan sebagainya, itu seperti apa? Karena kalau misalnya ahli warisnya minta jenazah itu dikembalikan ke tanah kelahirannya atau dipakai untuk digunakan untuk penyidikan karena adanya teka-teki atau tanda tanya akibat kematiannya, itu seperti apa? Islam tentu sebagai agama yang syamil, yang universal, yang membahas semua, tidak ada yang tidak dibahas. Ternyata di dalam literatur fikih kita punya banyak kekayaan khazanah Islam dari sudut pandang. Kita dalam hal ini tidak mencari pembenaran atau mencari menangkan pendapat mana yang lebih rojih atau yang lebih sahih, tapi kita akan minta beberapa pendapat dari para ustadz-ustadz dan kiai kita di sini, dan mudah-mudahan Allah melapangkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau tanya dengan Puan Z ini. Dia datang dari Singapura. Ahlan wa sahlan. Sebetulnya problemnya yang menjadi permasalahan secara garis besar itu seperti apa, Puan Z? Boleh kita dengarkan? Terima kasih Ustaz Sofyan. Pertama-tama sekali saya nak cakap terima kasih banyak-banyak memberi kami peluang membuatkan platform podcast salah satu podcast di Jakarta untuk kita menyuntik kesedaran kepada saudara Islam kita di sini. Okey, saya mula rasa ada tanggungjawab di Indonesia selepas saya dan Ustaz Rafi sendiri berjaya create awareness tu, menyuntik kesedaran di Malaysia melalui podcast juga. Sekarang zaman podcast, sekejap saja dah viral tentang pengawitan jenazah, pengurusan jenazah dan pengawitan. Apa tu pengawitan di Malaysia dan dibawakan oleh Ustaz Rafi, dan di Singapura alhamdulillah dengan izin Allah saya menyuntik kesedaran masyarakat Islam di Singapura tentang pengawitan jenazah. Orang selalu fikir pengawitan jenazah tu orang Islam tak kena mengena. Minta maaf kalau saya terlalu laju ataupun bahasa Melayu saya Ustaz tak faham, Ustaz berhentikan saya mungkin boleh translate ke semudah bahasa Indonesia yang termampu. Okey. Bila kita viralkan di Indonesia, di Singapura dan Malaysia,
masyarakat majmuk rasa bersyukur sebab mereka baru tahu rupanya jenazah orang Islam pun diawet. Jenazah orang Islam pun tak terkecuali daripada pengawitan, pembasiman. Bila tak kisahlah warga negara apa, Malaysia ke Singapura ke Indonesia, jika mereka once kita keluar atau fly daripada negara kita, kita dah automatically kita jadi warga asing. Bila kita jadi warga asing, contohnya kita meninggal di Turki, kita meninggal di China, Macau, Australia, ramai yang jalan-jalan dekat Australia. Bila meninggal, kita daripada sejak saya boleh cakap, sejak saya kecil sampai saya besar, saya selalu dengar orang cakap, oh dia meninggal dekat Mekah, oh dia meninggal dekat Madinah, oh dia meninggal dekat belajar waktu di Australia. Kemudian jenazahnya diterbangkan pulang. Sama juga di akhbar-akhbar kita dapat baca, oh dan kematiannya di luar negara dan jenazahnya selamat diterbangkan pulang. Itu saja yang diberitahu kepada masyarakat. But bila saya pergi ke sekolah mortuary, rupa-rupanya di sebalik dan jenazahnya diterbangkan pulang, di sebalik itu ada proses pengawetan yang tak syariah compliance. Dalam bahasa Melayunya tak mengikut syariah. Contohnya, pengawetan jenazah siapa yang buat? Pengurusan jenazah terata Singapura, Malaysia dan Indonesia saya tak tahu bagaimana. Saya zero knowledge tentang Indonesia. Tapi pengurusan jenazah Singapura dan Malaysia, pengurusan jenazah Islam hanya mandikan dan kafankan serta solatkan. Pembasiman kita akan tolak kepada non-Muslim. Dah komplit diawetkan jenazah tu, baru pengurusan jenazah Islam akan mandikan, kafankan dan solatkan. Alhamdulillah di Singapura ada 2-3 embalmer lelaki Muslim. Termasuk saya 5 lah. Saya seorang Muslimah. Masih lagi mencari pelapis. Di Malaysia hanya Ustaz Rafi seorang yang bertauliah, berlesen sebagai embalmer, pengawetan jenazah. Dan kita perlu banyak pelapis dan kita perlu beri kesedaran kepada masyarakat. Pelapis ni maksudnya pelapis next generation. Yang akan menggantikannya next generation tadi. Okey. Sebab mengkader lah misalnya. Ya, pengkaderan. Kita kekurangan tenaga ahli, undertaker ataupun pembasim pengawet jenazah Muslim di Singapura. Indonesia saya tak tahu. Mungkin kalau ada yang viewers di sini yang boleh komen, bagaimana sebenarnya pembasiman di Indonesia, ada ke yang Muslim dan berapa peratus, dan Indonesia ni besar. Kemudian yang satunya kita nak suntik kesedaran tu, bila masyarakat Islam kita yang meninggal di luar negara tu, mereka nak terbangkan pulang sebab kerana lack of knowledge. Satunya kembali pada hadis yang Rasulullah menggalakkan meninggal di luar negara tu dikebumikan di luar negara juga lebih utama, lebih baik. Sebab Rasulullah pernah bersabda, alangkah baiknya jika pemuda Madinah tu yang meninggal di Madinah, Rasulullah cakap, alangkah baiknya kalau dia meninggal bukan di tempat kelahirannya. Rasul sahabat-sahabat tanya, mazaka ya Rasulullah, kenapa Rasulullah cakap macam itu? Rasulullah pun terangkan, jika seorang lelaki meninggal di bukan tempat kelahirannya, maka dijanjikan Allah daripada tempat kelahiran hingga tempat dia meninggal tu, itulah sebesar jarak tu pahala atau madikai untuknya di syurga. Jadi kita kembali kepada hadis Nabi. Satu, kita utamakan hadis. Lagi satu, kita kena tahu info yang banyak tentang mortuary science. Apa sebenarnya pengawetan, apa yang dilakukan kepada jenazah? Pertama sekali, kasri azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Betulkan saya kalau saya salah Ustaz. Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkannya ketika masih hidup. Hukum embalming fatwa masih ada, iaitu daripada haram kepada mubah, harus. Kita boleh embalm untuk undang-undang International Airlines Rules. Maksudnya undang-undang ni bukan undang-undang setiap negara. Dia undang-undang kapal terbang. Di penerbangan itu ya, di pesawat. Itu ada aturan khusus. Ya. Kalau dia tidak di embalm itu tak ada embalm, tidak bisa naik. Tak lepas immigration. Nggak mau, karena itu nanti terkait aib dari mayat tersebut, karena bau atau apa, dia harus dibasuhkan. Ya, benar. Kalau nggak, dia tidak bisa berangkat. Cumanya cara pengawetan itu tidak syariah compliance. Itu yang kita nak highlight di sini agar masyarakat Indonesia pun sama menyadari, mempunyai kepedulian bagaimana di negara-negara
yang non muslim, yang muslim minoritas itu harus ada. Misalnya. Dan jangan tergopoh-gopoh. Kita tahu bila ada kematian itu berlaku, kita panik, kita sedih, kita galau. Tapi jangan tergopoh-gopoh. Okey, cepat-cepat bawa balik Singapura. Cepat-cepat bawa balik Indonesia. Cepat-cepat bawa balik Malaysia. Mungkin di Singapura juga tanah wakaf tidak ada dan lahan sangat sedikit sekali. Ya saya betul. Itu qadar Allah. Tapi ulama harus dipulangkan. Ya, sebab warga TKI juga. Warga TKI juga kita yang meninggal di negara saya, memang kita tak boleh ditanam sebab memang Nggak boleh ditanam. Memang warga asing tidak boleh ditanam di Singapura. Harus dipulangkan. Harus dipulangkan. Itu qadar Allah. Tak ada pilihan. Tapi yang ada pilihan ni ramai masyarakat kita yang ada pilihan yang meninggal di kadang-kadang Malaysia Ustaz. Contohnya warga Indonesia yang meninggal di Melaka boleh ditanam di Melaka, memang ada tanah wakaf, tapi nak juga bawa balik Jakarta contoh. Mereka nak juga bawa balik. Padahal ada tanah wakaf. Alasan yang banyak yang saya terima dalam kelakar pengurusan jenazah saya, nanti hari raya kita nak ziarah. Macam mana nak ziarah bila hari raya? Baik, mungkin disimpan dulu lebih lanjut. Oke pemirsa, mungkin sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Puan Zai terkait pemulasaran atau terkait embalming jenazah. Problemnya memang di tempat di beberapa negara tidak semua sama peraturannya gitu. Akan tetapi menjadi penting kita bagaimana sebetulnya persepsi dalam fikih, terutama dalam hal ini fikih Syafi'i. Karena kiai kita, Kiai Mukti Ali Kusyairi adalah dari Nahdlatul Ulama dan beliau pernah terlibat aktif di dalam Batul Masail di Jakarta dan sampai hari ini. Dan tentu bagaimana kita akan mendengarkan persepsi. Sebetulnya gini Kiai, problemnya memang ini menjadi permasalahan. Mungkin kalau di negara kita, di Indonesia tidak jadi masalah, tanah wakaf kita banyak, atau kita juga tidak terlalu mempersulit bagaimana kalau memang ada semacam saya dengar orang-orang Yahudi itu, masyarakat diaspora Yahudi di mana saja itu kalau meninggal dunia dia mau dikembalikan di kuburan di Syam, maksudnya di tanah Israel gitu. Dan itu entah, dan hampir sama dengan keyakinan kajian-kajian eskatologi atau mesianis bahwa mayat yang dikuburkan di Syam itu yang pertama kali akan dibangkitkan. Di Syam tuh ada semacam seperti itu gitu. Nah ini juga mereka minta dipulangkan juga gitu, nggak dimintakan dikuburkan gitu. Nah ini sangat menarik. Nah ini gimana Pak Kiai sebetulnya masalah muskil ini seperti ini mungkin bisa dijabarkan Pak Kiai, silakan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kepada host handal kita, Pak Kiai Ustadz Sofyan Sauri. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan kepada Pak Ustadz Cikgu siapa? Raffi, salam kenal, dan Puan Zen, ahlan wa sahlan. Dari Singapura dan dari Malaysia sudah berkenan mampir di Indonesia dan bertemu di tempat majelisnya Ustadz Sofyan. Saya soal jenazah atau terkait dengan jenazah itu sebetulnya kalau orang yang sudah meninggal, sudah menjadi mayat atau jenazah, itu sudah tidak terkena hukum atau tertaklif ya, dalam pandangan Islam tidak ada beban dan tanggung jawab hukum syariat. Yang terbebani atau yang menjadi beban yang mengurus jenazah itu adalah orang yang masih hidup. Karena yang namanya mukallaf, orang yang terbebani syariat Islam itu adalah orang yang masih hidup, orang yang balik, orang yang berakal. Ketika orang yang masih hidup tapi orang yang tidak berakal juga tidak tertaklif atau tidak terkena hukum syariat. Orang yang hidup tapi masih anak kecil itu juga tidak tertaklif. Nah, terkait dengan jenazah pun seperti itu, yang menjadi yang bertanggung jawab untuk tajhizul mayyit ya, untuk apa namanya
mengurus berbagai persoalan mayit itu adalah orang yang hidup. Nah, siapa itu orang yang hidup? Yang pertama adalah ahli warisnya. Ahli waris itu salah satu kewajiban ahli waris adalah merawat atau mengurus keperluan mayatnya. Ketika orang tuanya berarti anaknya. Dan kalau ketika anak berarti orang tuanya, gitu. Atau semua handetolan atau keluarga yang terkait dengan mayit itu adalah kewajiban mereka. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang sama sekali tidak ada keluarganya, misalkan, maka yang wajib untuk tazhijul mayit itu adalah tetangganya sampai mentok ke negara. Jadi soal mayit, dan sebetulnya bukan hanya soal mayit, soal kemiskinan dan lain sebagainya, itu siapa yang wajib menafkahi gitu ya. Misalkan ada orang yang nggak punya uang gitu ya, misalkan nggak bisa makan. Ada kasus tuh kayak yang di Sumatera Barat, seorang wanita yang meninggal di Myanmar karena nggak ada biaya, akhirnya bingung tuh, akhirnya negara pula yang akhirnya tanggung jawab. Nah itu, jadi memang seperti itu urutannya. Jadi kalau misalkan keluarga nggak ada atau keluarganya nggak mampu, tetangganya. Kalau tetangganya juga nggak bisa, ya ujung-ujungnya ya keluarga dan negara, seperti itu. Nah begitupun juga soal orang meninggal di negaranya orang lain ya, di luar negeri gitu. Misalkan orang Singapura meninggal di Myanmar, atau Malaysia meninggal di Indonesia meninggal di di Singapura misalkan, itu tanggung jawab ahli waris. Akan tetapi kalau kaitannya antar negara, itu kan juga ada kewajiban negara juga ya, karena itu kaitan dengan hubungan diplomasi bilateral. Jadi ini persoalan mayit pun ini sebenarnya kompleks, karena ini meninggal di negara orang lain, itu juga terkait dengan hubungan antar negara gitu. Nah kemudian karena kan tasarruful imam ala ra'iyah manutin bil maslahah, itu dalam kaidah fikih, kebijakan seorang pemimpin atau pemerintah itu berdasarkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Nah, di antara kemaslahatan adalah mengurus jenazah itu, sehingga itu juga bagian dari kewajiban negara, gitu ya. Nah, sehingga ini perlu didudukkan dulu persoalan itu. Lalu kemudian yang kedua, gitu. Ini sebelum ke intinya ya. Yang kedua juga tadi sudah dijelaskan oleh Tuan Zen dan host handal kita Pak Kiai Sufyan, bahwa ternyata kondisi satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Artinya berbeda dalam pengertian kayak misalkan di Singapura itu kan tadi dijelaskan tidak ada tanah yang cukup, tanah wakaf untuk warga asing tidak ada gitu. Dan itu kebijakan negara pasti itu berdasarkan kemaslahatan bagi masyarakat dan negaranya gitu ya. Nah kita hormati, dan itu kalau ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, kita itu harus taat kepada Allah, Rasulnya, dan pada kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah seperti itu ya berarti kan harus kita terima, dan mau tidak mau gitu ya, dengan cara apapun itu ya harus dinaklun mayit, harus dibawa mayitnya dari Singapura, kecuali dikremasi sebenarnya. Nah, nanti kan itu pembahasan berikutnya ya. Jadi kita bedah dulu soal ini soal kedudukan mayit ini, kewajibannya siapa kan begitu. Nah,
Kalau misalkan negara lain ada yang apa namanya tanah wakaf misalkan, dan di situ ada umat Islamnya, dan di situ benar-benar bisa benar-benar diurus lah mayit itu. Nah itu kan berarti persoalan yang berbeda. Atau misalkan meninggal di daerah yang tidak peduli, negara yang tidak peduli dengan agama, kan banyak. Misalkan tidak peduli dengan tajhizul mayit, kayak misalkan ya negara kayak misalkan Vietnam misalkan, atau misalkan Myanmar atau negara-negara sekuler dan negara-negara yang pokoknya tidak, iya katakan begitu. Itu juga menjadi kita harus melihat gitu, karena yang namanya hukum itu, yang pertama itu mukallaf itu orangnya, lalu kemudian yang kedua itu makan taklif, tempat di mana orang itu terjadi sesuatu ataupun melakukan sesuatu, atau kalau istilah hukumnya itu apa, lokal delikte, gitu kan, lokal delikte, tempat di mana itu terjadi seperti itu. Lalu kemudian fi'lul mukallaf, yaitu perilakunya. Jadi tiga ini harus dilihat, mukallaf orangnya, makan taklif tempatnya, yang ketiga ini adalah fi'lul mukallaf, perilakunya. Nah itu semua ini harus dilihat dan hukumnya akan berbeda-beda pada akhirnya, seperti itu. Nah kalau misalkan di Indonesia yang banyak tadi contohnya ada muslim, banyak masjid, banyak tanah wakaf dan lain sebagainya, akan beda lagi hukumnya, kan begitu. Ketika dengan berada di negara sekuler, misalkan negara yang tidak peduli dengan agama seperti itu. Nah ini juga perlu dilihat gitu. Dan yang kedua, hukum itu juga ada dua. Yang pertama amrun dakhili, ada amrun kharij. Maksudnya amrun dakhili itu ada sesuatu yang faktor internal, sesuatu itu sendiri, perilaku itu sendiri, dan ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu, misalkan ada sesuatu itu halal lidati, haram li ghairihi. Ada sesuatu itu sebenarnya halal itu, tapi sesuatu itu bisa menjadi haram karena faktor lain. Bisa sesuatu itu haram lidati, halal li ghairihi. Sesuatu itu haram hakikatnya, tapi ada faktor lain yang bisa menjadikan sesuatu itu menjadi halal. Yang tadinya haram bisa menjadi halal karena ada faktor lain, yang tadinya halal menjadi haram karena ada faktor yang lain. Ini harus kita lihat secara komprehensif dari semua sudut pandang ya, sudut dari berbagai pertimbangan itu. Jadi tidak ada hukum itu kalau dalam perspektif usul fikih, tidak ada hukum yang tunggal. Sesuatu itu bisa punya hukum banyak. Al-Hukum yaduru ma'ilatihi. Nah, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan no'adan. Hukum itu dinamis sesuai dengan ilatnya atau sebabnya. Apakah ada sebab atau tidak. Nah, itu ilat itulah atau sebab itulah yang bisa menentukan status hukum itu sendiri. Gitu. Kalau kalangan ulama usul fikih itu taghyirul hukmu atau taghyirul fatwa bihasri taghyirul zaman wal makan wal ahwal. Nah, jadi hukum itu bisa berubah tergantung zaman, tempat, maupun kondisi keadaan. Betul. Ya. Betul. Jadi kalau misalkan soal pembulasaran tadi ya, atau pembalseman atau apa kalau bahasa pengawitan. Embalming apa namanya? Embalming. Ya. Jadi kalau kita menghukumi sesuatu itu embalming, ya embalmingnya itu sendiri seperti apa, lalu kemudian persoalan yang mengitari berbagai konteks yang berbeda-beda itu seperti apa, gitu harus dikaitkan. Jadi
jadi meletakkan sesuatu soal embalming ini atau pemulasaran atau ngawetan jenazah itu bisa menjadi banyak hukumnya. Gitu. Sebagaimana juga nakdul mayit, pemindahan mayit, misalkan tadi jenazah meninggal di misalkan di Malaysia, orang Indonesia atau di Singapura atau di mana, itu juga harus dikaitkan dengan kebijakan negaranya, dikaitkan dengan kondisi tempat di mana mayit itu meninggal seperti itu. Nah, itu sangat menentukan hukum. Nah, sehingga kita bisa melihat sesuatu itu dari semua sudut pandang, semua aspek. Tidak bisa kita melihat hanya itu saja. Contoh begini, orang menjual pisau, ya, itu kan? Orang menjual pisau ya boleh ya. Tapi kalau misalkan Pak Ustadz Sofyan jualan pisau, kemudian ada maling itu bahasa pencuri misalkan, atau perampok mau beli pisau. Tapi Pak Ustadz Sofyan tahu ini perampok nih mau beli pisau ini, tapi untuk kejahatan, buat kejahatan. Ya kalau jual beli pisaunya sah kalau lihat pisaunya doang gitu saja gitu ya. Tapi kalau lihat dari motif, ya kan, sampai kena wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, gitu kan. Kalau dilihat dari motif, orang itu mau membeli untuk membunuh orang misalkan. Nah, Pak Ustadz Sofyan misalkan tahu, nah itu berubah lagi hukumnya. Bisa jadi haram, kan gitu. Atau misalkan Pak Ustadz sebenarnya Pak Rafi misalkan jago penyembelih hewan korban, beliau menjual golok gitu. Ustadz saya beli, oh ya silakan, itu bisa menjadi ibadah, menjadi pahala. Karena apa? Tujuannya kan, motivasinya untuk menyembelih korban itu kan ibadah, dan itu juga menjadi pahala. Kalau misalkan untuk kebutuhan biasa saja menjadi mubah. Jadi begitu pun hukum apa saja, semua hal itu hukumnya menjadi banyak. Tidak bisa kita hantam promo, mengeneralisir atau ya pokoknya gitu, kalau hukumnya haram, nggak bisa begitu. Atau ini pokoknya halal, nggak bisa begitu. Jadi harus dilihat dari semua perspektif, semua aspek yang mengitari persoalan. Baik, mungkin itu dulu ya. Iya. Belum masuk ya. Oke, ya belum masuk ke intinya. Baik, baca nanti. Ini kan baru lihat ini. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Oke. Selanjutnya saya akan coba bertanya kepada untuk Guru Rafi, Ustadz Rafi. Nah, ini terkait mungkin kalau di Malaysia kita hampir sama dengan kondisi Indonesia. Tapi Pak Ustadz, Pak Guru melihatnya seurgensi apa sampai kemudian ini dijadikan sebagai isu kita, terutama di Malaysia, Singapura, dan mungkin bisa jadi beberapa kali kita melihat ada berita meninggalnya saudara-saudara kita Muslim yang di Myanmar atau di Vietnam dan sebagainya.